Baik, ini adalah materi tentang pola bilangan di halaman 20 buku paket. Nomor 1, suku berikutnya dari barisan 1, 3, 6, 10 adalah, sekarang kita lihat polanya dulu. Pertama, apakah sama atau tidak? Kalau sama, berarti pola selisih atau kelipatan. Kalau selisih, berarti barisannya aritmatika. 1 ke 3 itu penambahannya 2. 3 ke 6 itu penambahannya 3. 6 ke 10 itu penambahannya 4. Oh, tidak sama, tapi berpola. Karena polanya selalu nambah 1, berarti ini adalah 2 tingkat ya. 2, kemudian 3, 4. Habis 4 pasti 5. Habis 5 pasti 6. Jadi dia selalu nambah 1. Maka jawabannya adalah 10 tambah 5, 15. 15 tambah 6, 21. Yang ditanya adalah suku berikutnya. Berarti suku berikutnya adalah 15. Jawabannya yang B. Jumlah 17 bilangan ganjil yang pertama sama dengan, berarti kalian harus menyusun bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai sebanyak 17. Ya, jadi sampai di U17. Berapakah jumlahnya? Kalau kamu bisa susun, silahkan. Kalau mau pakai rumus, berarti kita pakai rumus jumlah. Sn sama dengan 1/2N dikali A plus UN. Ini rumus jumlah. Nah, karena ada UN di situ, kita harus hitung dulu suku ke 17. Berarti U17. U17 berarti A plus N dikurang 1 kali B. Oke, ini masih UN ya. Nah, UN diganti U17 tadi. A-nya adalah 1. N-nya adalah 17. Karena kita nyari suku ke-17-nya. Dikurang 1. Dikali B-nya berarti beda. 1 menjadi 3. Itu selalu bertambah 2. Ya. Berarti B-nya adalah 2. 1 ditambah 17 dikurang 1, 16. 16 dikali 2. Gitu ya. 1 ditambah 32. Yaitu 33. Ini UN-nya. Maka kita masukin jumlahnya. Rumus jumlah adalah setengah kali N. N-nya ini berarti S ke-17 ya. 17 suku. Setengah kali 17 dikali A. A-nya 1 ditambah 33. Gitu. Berarti 17/2 dikali 34. Nah, ini kan nggak bisa nih, 17 sama 2. Berarti 34 sama 2. 34 bagi 2 adalah 17 kan? Maka 17 kita kalikan dengan 17, yaitu 289. Maka jawabannya yang C. Nomor 3. Suku berikutnya dari 3, oke. 6, 11, dan 18 adalah, kita lihat 3 ke 6 itu selisihnya 3, 6 ke 11 itu selisihnya 5, 11 ke 18 itu selisihnya 7. Berarti selisihnya adalah bilangan ganjil. Maka bilangan ganjil berikutnya adalah 9, kemudian 11. Jadi 18 ditambah 9 adalah 27. Maka jawabannya yang B. Baik, kita coba semua ya untuk rumus ini ya. Rumus suku ke N dari barisan 0, 2, 6, 12, 20 adalah, kita coba yang A. N dalam kurung N ditambah 1. Kalau kita masukin angka 0, harusnya hasilnya, sorry, ini U1 ya. Ini U1, ini U2. Kita masukin angka 1,
harusnya hasilnya 0. Ya, untuk U1 berarti masukin angka 1. 1 plus 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Ternyata bukan yang A. Yang B. 2n kuadrat ditambah 1. Masukin U1. U1 berarti n-nya 1. 2 dikali 1 kuadrat ditambah 1. 1 kuadrat adalah 1. 2 dikali 1 ditambah 1. Kalau ada kuadrat seperti ini, jangan dikalikan 2 kali 1 kemudian dikuadratkan. Itu salah. Tapi dikuadratkan dulu, baru dikali 2. Ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Ditambah 1 sama dengan 3. Berarti yang B juga bukan. Yang C, 2n kuadrat dikurang n. Masukkan angka 1. 2 kali 1 kuadrat dikurang 1. Ya. 2 dikali 1 dikurang 1. 2 dikali 1, 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ya. Yang D, n kuadrat dikurang n. Masukin angka 1. 1 kuadrat dikurang 1. 1 kuadrat adalah 1. 1 turunnya 1. Nah, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ternyata betul. Kalau pakai rumus D, kita masukin angka 1 dari U1, dapat angka 0. Maka jawabannya yang D. Gitu ya. Nomor 5. Amuba terdiri atas satu sel berkembang biak dengan cara membelah diri. Selnya 1. Oke, sorry. Maaf. Maksudnya, dia adalah, ini keterangan ya, hewan bersel 1. Gitu. Setelah 20 menit, amuba menjadi 2 ekor. Berarti, untuk pertama, dia terdiri dari hanya 1 ekor. Ya. Kemudian membelah menjadi 2. Jadi, A-nya itu adalah 1, rasionya adalah 2. Jadi, dia selalu kelipatan 2. Maka 1 dikali 2. Gitu ya. Setelah 40 menit menjadi 4 ekor. Setelah 60 menit menjadi, atau ini berapa ekor, dan seterusnya. Banyaknya amuba setelah 3 jam adalah, nah, kita lihat, pembelahan 20 menit sekali. Ini adalah pembelahan pertama. Anggaplah ini pembelahan pertama. Kita buat datanya. 1 ekor pembelah 2. Pembelahan belum terjadi. Berarti ini U1. U2 berarti 1 dikali 2 kali pembelahan pertama. Jadi yang merah ini pembelahan terjadi. Ya. U3 berarti 1 dikali 2 pangkat 2. Pembelahan kedua. U4 sama dengan 1 kali 2 pangkat 3. Pembelahan ketiga. U5 sama dengan 1 kali 2 pangkat 4. U6 sama dengan 1 kali 2 pangkat 5. U7 berarti 1 kali 2 pangkat 6. Karena pembelahan ke-6. U8 sama dengan 1 kali 2 pangkat 7. U9 sama dengan 1 kali 2 pangkat 8. Oke, kita cek waktunya. Dia 20 menit sekali, berarti dari sini, ini 20 menit. Dari sini, 20 menit. Dari sini ke atas, 20 menit. Dari sini ke sini, 20 menit. Dia minta 3 jam, 20 menit. Jangan lupa, dari sini ke sini, juga 20 menit. Dari sini ke sini, 20 menit. Ke sini, 20 menit. 3 jam itu berarti 180 menit ya, karena 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 3 jam berarti 60 kali 3 ya, yaitu 180 menit. Nah, yang kita hitung hanya yang di menit ke 180. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2 baru 160 menit.
Berarti masih di pembelahan berikutnya. U10. 1 kali 2 pangkat 9. Dan ini terjadi di 20 menit terakhir. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 2, 180 menit. Berarti pembelahan terjadi di suku ke-10. Nah, yang kalian hitung adalah suku ke-10. Berarti 1 dikali 2 pangkat 9. 2 kali 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 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru kita hitung. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16. 16 kali 16, 256. Nah, ini dihafalkan. Masih ada dikali 2. 256 dikali 2. 256 kali 2. 12, 1, 10, 11, 1, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Nah, ini nggak usah diajarin ya. 512. 512 dikali sama angka yang pertama, yaitu 1. Kebetulan 1 ya angkanya. Berarti 512. 512 kali 1. Maka jawabannya tetap 512 nih ya, dikali 1. Maka yang A. Nomor 6. Jika 5n kuadrat dikurang 3, ini menjadi rumusnya, maka suku ke-7 adalah, berarti n-nya 7. 5 kali 7 kuadrat dikurang 3. Berarti 5 dikali 7 kuadrat itu 49 dikurang 3. 49 dikali 5. 5, 4, 20, 24. 245. 245 dikurang 3. Nanti jawabannya 242. Yang A. Jadi kalau rumusnya ini, ya berarti kamu tinggal masukin aja, nggak usah pakai rumus anip gitu, nggak usah ya. Nomor 8. Suku ke-5 dan suku ke-10 berturut-turut 30 dan 50. Suku ke-7 adalah titik-titik. Di sini kita perlu nyari A dan B, karena U7 itu, berarti kan UN ya. UN itu rumusnya A plus N dikurang 1 kali B. N-nya itu adalah si 7 itu sendiri. A plus 7 kurang 1 kali B. 7 dikurang 1, 6. Berarti A plus 6B. Nah, rumus ini yang mau kita gunakan. Ya. U7 rumusnya A plus 6B. Tapi kita tidak punya A dan B-nya secara berturut-turut. Nah, sekarang kita punya suku ke-5 dan suku ke-30. Kita bisa mencari bedanya dengan cara membagi ya. Hasil pengurangan 10 dengan 5 dan hasil pengurangan 50 dengan 30 itu kita bisa bagi. 10 kurang 5 adalah 5, ini cara cepatnya ya. 50 kurang 30 adalah 20. Nah, 20 sama 5 ini dibagi. Jadi 20 bagi 5 adalah 4. Ini bedanya. Ya. Kalau sudah dapat bedanya, berarti kita tinggal urutkan dari U5. Oke, U1, U2, U3, U4, U5. U5 di sini adalah 30. Kalau kurang 4 berarti 26. Nah, dia selisihnya selalu 4. Kurang 4 lagi berarti 22. Dikurang 4 lagi berarti 18. Dikurang 4 lagi berarti 16. 14 ya. Maka suku pertamanya adalah 14 dan bedanya adalah 4. A sama B-nya. Berarti ini A-nya, ini B-nya. Masukin deh rumusnya. A. Nah, ini semua masukin ke sini.
A itu 14, ditambah B-nya 4, berarti 6 kali 4. 6 kali 4 berapa? 24. Ini 14 ditambah 24. Jadinya berapa? 38. Maka jawabannya yang C. Gitu ya. Nomor 9. U1 sama dengan 10. U28 sama dengan 91. Berapakah bedanya gitu kan? Beda antara dua suku. Ya udah pakai cara yang tadi. U28 sama U1 dikurang, berarti 28 dikurang 1. Yang 91 sama 10 dikurang, berarti 91 dikurang 10. 28 dikurang 1, 27. 91 dikurang 10, 8. 1 ya, 81. 81. Nah, dibagi dah nih. Ya. 81 bagi 27 adalah 3. Oke. Nah, kita udah dapat nih bedanya 3. Karena yang ditanya hanya beda, maka jawabannya B. Jumlah 50 suku pertama untuk, nah itu ya angkanya ya. Min 98, min 95, min 92 dan seterusnya adalah berarti S50. Oke, karena jumlah 50 suku pertama. Kita lihat min 98 ke min 95 ke min 92 ke min 89. Ini selalu naik ya. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya cara ngitungnya adalah min 95 dikurang min 98 gitu. Min 95, min ketemu min plus 98. Utang 95 bayar 98. Kelebihan kan? Kelebihan berapa? Kelebihan 3. Berarti ini selisihnya adalah plus 3. Oke. Masuk ke rumus S atau jumlah. Nomor 10. Jumlah 50 suku pertama dideret min 98, min 95, min 92, dan min 89 adalah, nah kalian lihat di sini, selisihnya dulu. 98 ke 95, itu kan naik ya, bukan turun. Jadi ngitungnya, ini U1, ini U2. U2 dikurang U1. Nah, itu ngitung selisihnya. Min 95 dikurang min 98. Min ketemu min plus, berarti min 95 plus 98. Utang 95 dibayar 98, berarti kelebihan. Kelebihan berapa? 3. Nah, kelebihan 3 ini dianggap plus 3. Ini adalah selisihnya. Nah, kalau mau hitung jumlah, berarti kita pakai rumus SN. N per 2 dikali A plus UN. Kita harus cari dulu UN-nya. Ya, nyari UN-nya berarti A plus N min 1 dikali beda. Jadi ANIP. UN berarti U ke 50. U ke 50 sama dengan A-nya min 98. N-nya 50. Ya, dikurang 1. B-nya atau bedanya adalah 3. Berarti U50 sama dengan min 98 ditambah 50 kurang 1, 49. 49 dikali 3. Nah, ini dikali dulu, jangan ditambah dulu. Maka U50 sama dengan min 98 ditambah 49 kali 3. Oke, 9 kali 3, 27. 7 simpen 2. 4 kali 3, 12 tambah 2, 14. Nah, ini kamu boleh coret-coret ya. U50 sama dengan utang 98 dibayar 147. Sama aja kayak 147 dikurangi 98. 17 kurang 8 itu 9. 13 kurang 9 adalah 4. Maka U50-nya adalah 49. Ya. 49. Nah, dapat U50 49, kamu masukin deh ke sini. S50.
sama dengan N per 2 dikali A plus U50. Gitu. Ya. Maka S50 sama dengan N-nya ya 50 juga ya, karena 50 suku pertama. 50 dibagi 2 dikali A. A-nya min 98 ditambah U50. U50 adalah 49. Berarti 50 bagi 2, 25. Minus 98 ditambah 49 sama dengan minus 49 juga kan? Ya, tinggal 25 dikali 49. Berapa 25 dikali 49? Oke, ibu langsung ya. 25 dikali 49 adalah 1225. Tapi karena di sini ada negatif, maka min 1225. Jawabannya yang B. Nomor 11. Diketahui suatu bilangan 1, 4, 8, 13. Maka suku berikutnya berapa? Kita coba 1 ke 4 itu nambahnya 3. 4 ke 8 itu nambahnya 4. 8 ke 13 itu nambahnya 5. Nah, ini sama kayak tadi, berurut ya. Tingkat 2 nih, bilangan tingkat 2. Tambahnya berarti 6. Tambahnya 7. Dia hanya nanya bilangan berikutnya ya. Bilangan berikutnya berarti ditambah 6, yaitu 19. Ya, 13 tambah 6. Jawabannya yang A. Nomor 12. Diketahui barisan 600, 580, 560, 540, sampai 320. Nah, kalau kita susun, ini U1, ini U2, ini U3, ini U4, ini UN. Kita nggak tahu itu suku keberapa. Yang dia tanya, suku ke-12 dari barisan tersebut adalah, yang ditanya adalah U12. Berarti kan pakai anit nih, A plus N min 1 kali beda. Nah, di sini A-nya udah ada 600. Suku pertama ya. N-nya belum ada. Ya. Kita nggak tahu nih, dia suku keberapa. Sorry. Yang di sini yang ditanya N-nya 12 ya. Oke. Bedanya, di sini berapa bedanya? 580 dikurang 600. Jadi dia turun ya. 600 jadi ke 580 kan turun 2. Gitu. 20 ya. Turun 20. Jadi di sini minus 20. Ya. Maka masukin ke rumus. Ini lebih mudah nih. U12 sama dengan 600 ditambah N. N-nya berarti yang ditanya. 12 dikurang 1. Dikali beda. Bedanya adalah minus 20. Nah, selesaikan yang di dalam kurung. 600 ditambah 11 kali minus 20. Ya. 600 ditambah 11 kali 20. Berarti 220 ya. Minus 220. Maka 600 plus ketemu min itu min. Dikurangi 220. 600 dikurangi 220. 0. 8 kurang 2. 10 kurang 2. 8. 5 dikurang 2. 3 ya. 380. Itu jawabannya. Kamu juga bisa susun manual sih, tapi agak lama. 380. Jawabannya yang kalau susun manual gimana, Bu? Hitung aja terus minus 20 berarti ini 520 gitu ya. 510 terus sampai 320. Nah, ini tuh jatuhnya di suku keberapa sih? Nah, kalau misalkan di suku ke-13 berarti suku ke-12-nya yang sebelumnya. Ya, karena yang ditanya suku ke-12. Kalau ini ternyata adalah suku ke-12 berarti jawabannya ini gitu. Kalau misalkan belum cukup berarti nambahin lagi gitu ya. Jadi 300 kayak gitu. Oke, terus jumlah 15 bilangan genap pertama. Kita susun bilangan genap.
2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ya, katanya jumlah 15. Kamu boleh tambahin terus. Ya, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, sudah ada 15 nih. Terus katanya dijumlahin. Ya silakan, jumlahkan aja. Tapi nggak usah satu-satu, dari ujung ke ujung. 2 sama 30, 3, 2. Ya. 4 sama 28, 3, 2. 6 sama 26, jadi kayak dari ujung ke ujung, itu 3, 2. 8 sama 24, kalau dijumlah jadi 3, 2. 10 sama 22, kalau dijumlah juga jadi 3, 2. 12 sama 20, kalau dijumlah jadi 3, 2. Ya. 14 sama 18, kalau dijumlah jadi 3, 2. Yang terakhir, nggak ada temennya. Ya udah 16. Berarti 32-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 32 dikali 7. 14, simpan 1, 21, 22. Ditambah 16. Jangan lupa. 10, 1, 3, 4. 240. Jawabannya yang A. Satu pasukan parade drum yang berjumlah 49 membentuk formasi barisan. Paling depan satu orang, oke, satu. Kemudian belakangnya selalu nambah dua. Nambah dua berarti 3 ya. Terus nambah dua lagi berarti 5, dan seterusnya. Maka banyaknya orang pada barisan terakhir adalah, nah, gimana maksudnya? 49 orang ini itu hasil penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai barisan terakhir. Nah, pertanyaannya dia ada di barisan UN, ya, UN, barisan terakhir. Gimana cara nyari UN barisan terakhir? Kamu bisa pakai rumus, juga bisa pakai manual, ya. Kalau pakai hilang. Nah, kalau kalian mau pakai rumus berarti pakai rumus SN ya, karena 49 ini adalah SN. Ini yang ditanya. Berarti kalau pakai rumus SN, biasakan tulis rumusnya. SN, karena nanti ada yang dimasukin, eh, ada angkanya, ada yang enggak ada gitu ya. N per 2 dikali, ini pakainya yang rumus kedua, 2A plus N min 1 kali B. Bu, kenapa beda dengan rumus yang tadi? Sebenarnya sama aja sih. SN itu, kan kalau rumus yang tadi N per 2 kali A plus UN. Ya. UN itu rumusnya kan A plus N min 1 kali beda. Kalau kita tambahin sama A yang ini, berarti A tambah A menjadi 2A. Di N per 2 kali 2A plus N min 1 kali beda. Jadi sama kayak rumus ini. Ya, kelihatan ya. Nah, sekarang kita nggak pakai rumus langsung A plus UN, itu karena UN-nya nggak ada. Jadi kita harus pakai rumus yang dipecah. Nah, untuk rumus yang dipecah kita punya semua unsur. SN ada, ya, jumlahnya 49. 49 sama dengan yang nggak ada N-nya. N per 2 dikali 2 kali A. A-nya di sini adalah suku pertamanya 1, bedanya di sini adalah 3 dikurang 1, sama dengan 2. Berarti 2 dikali 1 ditambah N kurang 1 dikali 2. Maka 49 sama dengan N per 2 dikali 2 kali 1 itu 2, ya, ditambah N kurang 1 kali 2. Gitu. Maka 49 sama dengan N per 2 dikali 2 ditambah N kali 2, 2N, min 1 kali 2, min 2. Berarti 2N min 2. Gitu ya.
Nanti kita putar-putar nih, 49 sama dengan N per 2 dikali 2 kurang 2 nih bacanya. Ya, 2 dikurang 2. Coret. Habis ya, 2 kurang 2 tinggal 2N. Oke, hitung lagi ke sini. 49 sama dengan 2N sama 2. Ini bisa dicoret nih 2-nya. Tinggal N kali N. Ini jangan dibagi ya. N kali N itu sama aja N kuadrat. Kita mau nyarinya N nih. Hilangkan kuadratnya. Berarti 49-nya diakarkan. Berapakah akar dari 49? Berapa kali berapa yang hasilnya 49? Harus perkalian kembar. 7. Berarti barisan ini sebenarnya hanya ada 7. Kamu coba deh tambahin. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Apakah ini kalau dijumlah hasilnya 49? Kalau iya, berarti jawabannya benar. Ya. Di sini nggak ada ya. Nggak ada jawaban 7, adanya hanya jawaban 17. Ya. Berarti E sama dengan 7. Diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11, titik, 56. Rumus suku ke N. Nah, ini kita nyoba-nyoba ya. 2, 5, 8, 11, titik, 56. Ini U1, U2, U3, U4, UN. Nah, anggaplah masukin 1, harus dapat 2. Kita coba yang A. Ya. UN sama dengan 3N plus 1. Berarti kalau masukin U1, 3 kali 1 plus 1. 3 kali 1, 3, ditambah 1 sama dengan 4. Sedangkan mintanya 2. Berarti yang A itu bukan. Sekarang yang B. UN sama dengan 4N dikurang 1. Berarti U1 sama dengan 4 kali 1 kurang 1. 4 kali 1, 4. 4 kurang 1, 3. Dia mintanya 2. Berarti bukan yang B. Yang C, UN sama dengan 3N min 1. U1 sama dengan 3 kali 1 dikurang 1. 3 kali 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka untuk U1 jawabannya 2 itu terletak pada yang C. Jadi jawabannya C. Ya. Nomor 16 soalnya sama ya dengan yang tadi ya. Jadi nggak usah dibahas. Nomor 17. Sebuah deret aritmatika terdiri dari 10 suku. Suku kedua, kita pakai manual ya. U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Nah, U1 nggak ada ya. Suku kedua, jumlah suku pertama dan suku kedua adalah 9. Oh, berarti nggak bisa nih kalau pakai manual. Kita harus pakai eliminasi substitusi. Ya. Kalimatnya U1 ditambah U2 sama dengan 9. Ya. U5 ditambah U6 sama dengan 33. Oke, kita jabarkan. U1 itu A, U2 itu A plus B sama dengan 9. Kenapa bisa begini? Kan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. Kalau dimasukin U2 berarti A plus 2 dikurang 1 kali beda. Gitu ya. 2 dikurang 1 itu 1 kan? Oke, maka rumusnya A plus 1B. 1B itu A plus B. Artinya, setiap sukunya ini, di sini pasti kurang 1. Maka U3 pasti A plus 2B. U4 pasti A plus 3B. U5 pasti A plus 4B. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke soal. Nah, di sini U5, tadi kan Ibu bilang A plus kurang 1 ya, 4B. Ditambah U6, A plus 5B.
sama dengan 33. Oke, sekarang kita jabarkan ini dulu. A plus A berarti 2A. Habis ya. B, oke, plus B sama dengan 9. Selesai. Sekarang yang kedua. A plus A berarti 2A. B atau 4B plus 5B berarti 9B. Oke ya, sama dengan berapa? 33. Baru deh kita eliminasi. Nah, yang sama langsung dibuang. 2A, 2A. Berarti tinggal 1 kurang 9B. Ya, 1 kurang 9 berapa? Min 8. Min 8B. 9 dikurang 33, berarti 33 kurang 9. 4 ya, 24. Jadi min 24. Min 24. Nah, untuk dapetin B berarti hilangin min 8. Ya. Berarti B sama dengan ini kan kalau ngilanginnya berarti dibagi ya. Kalau perkalian ya, bagi min 8, bagi min 8. Coret. Min 24 bagi 8 coret. Coret minnya. Ya, kalau dua-duanya min itu coret aja. Tinggal 24 bagi 8 sama dengan 3. Nah, sekarang kita mencari A-nya. A-nya udah ada belum? Tadi dia bilang kan suku pertama ditambah suku kedua ya. Berarti kita masukin ke salah satu persamaan, namanya substitusi. Kita masukin ke 2A plus B sama dengan 9. Berarti 2A plus 3 sama dengan 9. Gitu ya. Berarti 2A plus 3 min 3 nih. Ini juga min 3, coret. Maka 2A sama dengan 9 kurang 3, berapa? 6. Tinggal deh kita bagi 2, bagi 2, ini juga dibagi 2. Coret. Maka A sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3. Katanya jumlah deret tersebut. Berarti kamu harus ngitung SN. Ya, PR ya. SN, pakai aja rumus yang ada A sama B-nya. N per 2 kali 2A plus N min 1 dikali beda. Ya, berarti N-nya kita ganti, kita kan mau nyari S33. S10 ya. Berarti 10 per 2 dikali 2 kali 3 ditambah 10 dikurang 1 dikali bedanya. Bedanya berapa? 3. 10 bagi 2, 5 dikali 6 plus 9 kali 3. Ya, berarti 5 dikali 6 plus 27. 6 ditambah 27 berapa? Nah, ini 5 plus 33 ya. Maka jawabannya adalah 38. Ada ya? Jumlah deret tersebut ya. Jawabannya 38. Nomor 18. Suku ke-10 dari 15, 24, 35, 48, dan 63 adalah, kita lihat, 15 ditambah 2, ke 24 jadi berapa? 24 kurang 15. 9 ya, selisihnya 9. 24 ke 35. 35 kurang 24. 11. 35 ke 48. 13. Berarti yang berikutnya pasti 15. Maka yang berikutnya pasti 17. Jadi dia bilangan ganjil. 63 selisih 17 berapa? 10, 1, 80. Dia bilang suku ke-10. Berarti kamu terusin sampai suku ke-10. Ya, 80. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah, tambahin satu persatu. 80 tambah 19. 80 tambah 19 berarti 99.
Ya. 99 tambah 21 berarti 10, 1, 10, 12, 120. 120 tambah 23, 143. 143 tambah 25, 178. Ini 143 ya. Tambah 25. 168 ya. 168, sorry. Dua tiganya dari sana ya. Maka jawabannya yang C. Jumlah 7 suku pertama dalam barisan. 2, 6, 18. Kita cek selisihnya. 2 ke 6 selisih 4, 6 ke 18 selisih. Oh, nah ini bukan selisih berarti. Kelipatan karena berbeda. Ya. 2 ke 6 karena kali 3. 6 ke 18 karena kali 3. Berarti di sini juga kali 3. Di sini juga kali 3. Di sini juga kali 3 ya. 18 kali 3 ini sampai 7 nih. 1, 2, 3, satu lagi. Nah, di sini. Kali 3, 18 kali 3. 4, 2, 54 ya. 54 kali 3. 12, 1, 15, 16. 162. 162. 162 kali 3. 6, 1, 18, 19, 1, 4. 496. 496. Ini tinggal 3 lagi nih. 496 kali 3. 18, 1, 27, 28, 2, 12, 14. 1488. 1488. Ada? Oke, kita cek. Oke, ini ada kesalahan. Ini 486 ya. 486. Yang ini 1458. 1458 ya. Nah, karena di sini bilangnya 7 jumlah, berarti kalian jumlahkan. Silakan menjumlahkan. Oke, jawabannya adalah setelah dijumlahkan 2186 yang C.